Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Yai Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu kedua alumni berikut. Yang pertama adalah Kiai Faruk atau Kiai Umar Faruk, berasal dari Sumber Pucung. Beliau mondok di sini pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Terus ya, iya. Itu. Mulai tahun pinten? 92 sampai 3 tahun, tapi benar nggak ya? 3 tahun. Iya. Baik. Yang satu lagi adalah beliau, tidak asing lagi di telinga kita, Kiai Amir Burhan, asal Blitar Kiai. Asal Blitar, mondok pada tahun 1988 sampai 1996. 10 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Baik, gini. Mungkin pertama kita cerita-cerita terlebih dahulu ya. Kiai Amir pada waktu awal mondok ke sini tahun 1980 ya, belum ada Instagram, belum ada apa-apa, kok bisa tertarik untuk mondok ke sini. Awalnya pripun nih? Terima kasih sebelumnya ya. Saya mondok tahun 1988. Jadi ketika itu memang abah saya itu pernah satu kamar dengan Yai di situ sini. Jadi dengan itu akhirnya untuk dulu abah saya itu diajar oleh Yai Jiwadai, akhirnya juga untuk nyambung silaturahmi saya sebagai putranya ini dipondokkan di sini. Ya. Jadi dulu abah panjenengan mondok di Sidodiri, kemudian agar tetap menyambung pertemanan itu, ya, akhirnya panjenengan dipondokkan ke sini. Ya, betul. Baik, untuk Yai Umar Faruk tahun 92 mondok ke sini. Berarti mantune Yai Amir atau sejaman dengan Yai Amir? Yai Amir saya 92. Iya, 92. Mungkin awal mondok kesini nih bu, nopo kados Yai Amir tadi di Otos atau dan sebagainya, atau pengen sendiri ya, atau kabur dari rumah ya, betul ya? Soro lek mondok turun tahun kabur gitu. Badan datanya ngeter. Dulu aslinya kena lagi, ya kena lagi, lajeng akan hijrah datang Sumber Pucung. Nah saya mondok di sini karena beliau almarhumah itu banyak punya saudara kisah lagi. Jadi dari saudara misanan beliau itulah saya bisa kesini. Jadi dari Gondang Legi akhirnya nyambung ke Bululawang, ke Anur 20. Ya. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Yai, setelah mondok di sini kan beberapa lama akhirnya dekat dengan Kiai. Awal dekat dengan Kiai Bat niku pas momen apa pada waktu itu kok ternyata bisa dekat dengan Kiai? Kalau ketika awal-awal saya mondok itu hampir semuanya santri itu dekat dengan Kiai. Kiai tidak beda-beda, seakan-akan semua itu seperti anaknya sendiri gitu ketika itu. Cuma memang ya saya merasa sangat dekat dengan beliau itu ya ketika memang mungkin perhatian beliau kepada kami karena ada mungkin sejak awal saya mondok juga ada hubungannya seperti itu, awal motivasinya gitu. Terus kemudian saya merasa itu ketika saya sakit, suatu saat saya itu sakit di kamar bawah C7 yang kebetulan kepala kamarnya itu Ustaz Subhan Ridwan. Itu kepala kamar saya pertama dulu, saya itu sakit. Terus kemudian ketika
nggak sekolah ya itu datang. Saya nggak tahu kalau ya itu datang, nggak tahu. Cuma saya setelah tahunya itu setelah Yai sudah keluar dari kamar itu, setelah saya sakit kan oh Yai. Tidak lama kemudian Yai itu sudah datang dengan sama dokter kalau nggak salah itu. Saya langsung dibangunkan terus disuruh gitu. Ya saya itu beliau itu saya merasa sangat dekat dengan beliau. Gitu. Baik. Jadi Yai itu ketika jenengan sakit bahkan beliau yang manggilkan dokter ya, kemudian ingin agar jenengan cepat sembuh gitulah kira-kira. Perhatian Kiai kepada muridnya itu tidak sebatas melihat saja, tapi beliau bahkan memperhatikan kesehatan dari para santri. Baik. Kiai Umar pada waktu awal-awal dekat dengan Kiai Fat niku pas momen apa ya? Dalam buku 92 awal pondok. Iku alhamdulillah saestu boten kraos. Tadi boten kraos. Lah karena memang masih baru, nggak tahu aturan. Biasanya kalau sowan sama Yai kan diantar sama kepala kamar. Waktu itu karena sangat tidak kerasan, itu saya maju sowan dari dalam dan ngaji di dalam terus dari padahal terus beliau itu tanya ono boleh iki dalam boten kraos. Oh kraos lah niku yang itu keluar langsung pegang dituntun, saya itu dituntun di depan masjid itu. Dan ketika beliau nuntun itu Masya Allah saya itu Masya Allah. Terus sing awali kulon itu sing meteng-teng kajenge wangsul kok kersane Gusti Allah niku sing enten padahal niku namung isi kali wedi. Wisi di tengah jalan itu beliau dawuh kon iki dipilih Gusti Allah kok mondok. Soalnya gak setiap wong bisa mondok. Mulai itu saya merasa beliau itu Masya Allah kok menuntun dan juga memberi semangat baru ke saya. Santri awalnya tidak kerasan, jangan berarti pernah nggak kerasan gitu ya ini. Alhamdulillah. Kalau kita kayak santri-santri saat ini yang buatan keras. Ternyata sihnya nih buat santri sih buatan keras. Jadi santri tidak kerasan, Yai ngajak jalan-jalan sampai akhirnya beliau kerasan, bahkan ngerasa isin bahasanya dengan bang. Benar-benar merasa malu, isin dan juga takut sama beliau, tapi juga ada rasa bangga gitu. Semangat yang beliau dahulukan itu. Beliau berdua dekat dengan Kiai dari momen-momen tersebut. Selanjutnya Yai mungkin nih gue ada pengalaman-pengalaman hal-hal yang khariqul adah yang pada waktu selama dengan mondok 8 tahun, Yai Umar 3 tahun ngelihat Kiai Bat itu luar biasa pada waktu itu. Monggo Yai Amir ya. Kalau khariqul adah mungkin ya banyak yang sudah disampaikan mungkin teman-teman alumni yang sebelumnya. Cuman ya saya mencoba yang mungkin ini yang saya sendiri saya alami. Kalau mungkin masalah akhlak mungkin Gus Fatgul dan ya Fatgul dan beliau putra-putra untuk menyampaikan lebih luas, lebih akurat lah. Baik. Ya kan gitu. Akan tapi dari pengalaman saya yang mungkin saya lama di pondok itu, Kiai itu selalu menghormati siapapun orang yang ada di sampingnya, sampai orang itu merasa penting di hadapan Kiai. Padahal mereka itu dipanggil ke sini atau dekat dengan Kiai itu sebenarnya yang mendapatkan keuntungan itu dia. Tapi dia itu merasa bahwasanya dia itu penting di hadapan Kiai. Sampai banyak Kiai itu kalau ingin apa-apa selalu bertanya pada saya, mempertimbangannya pada saya. Padahal ya kenyataannya itu kalau kita lihat sebenarnya bukan Kiai yang butuh kepada dia, tapi
dia yang sedang itu apa mungkin dihibur hatinya dan seterusnya gitu. Sanjanya sering ke pasar loak ya. Oh ya, okay. Jadi lan apa tuh pasar loak? belum ya. Kan Kiai dulu pondok kita ini diawali dengan ya taman-taman dan keindahan-keindahan, cuman yang dulu itu yang untuk menghiasi pondok-pondok ini sering dari barang-barang itu barang kuno. Nah, terus ketika berangkat dengan saya, dengan Pak Musai, dengan Yai, sering Yai itu tidak bawa uang. Ketika Yai itu tidak bawa uang, tanya pada ini bawa duit, baik Musai bawa uang, ya betul ya dikasihkan kepada dia, diminta uang. Itu juga kalau Musai nggak bawa, saya ditanya, bawa duit mir, betul ya? Oh ya di kene duit. Itu kalau uang itu dikasihkan ke Kiai, sekalipun berapapun uangnya itu tidak akan habis kalau buat belanja. Iya, ya, itu kan syaratnya itu tadi, pokoknya yang bawa Kiai. Tapi kalau yang belanjakan saya mungkin sebentar lagi sudah habis. Syaratnya gitu. Jadi sering kalau saya nggak bawa uang, Musai juga nggak bawa uang, itu kembali lagi. Tapi kalau salah satu ada yang bawa, berapapun sudah cukup nanti. Cukup. Iya. Itu yang sering sekali. Iya. Insya Allah demikian. Ya Umar nonton ya. Nah tentang barangkali pas 3 tahun menyaksikan apa hal-hal yang khariqal ada yang pernah disaksikan dengan Kiai Badruddin. Kalau saya alhamdulillah semua yang terjadi, walaupun alhamdulillah ya setengah inilah masalahnya cuma 3 tahun lagi yang diatur. Jadi alhamdulillah satu saat saya itu matur ke beliau, karena sebelum saya mondok dulu saya di Gonelegi itu sangat senang dengan puasa. Sedangkan awal di sini puasa itu kan nggak ada ya. Berpuasa nggak ada, begini nggak ada. Akhirnya saya matur, untuk memberanikan diri matur kepada beliau. Sore insya Allah itu di depan dalam saya sholat, terus saya dalam langsung beliau itu kalau boleh dalam mandi pada matur izin pada siang. Oh, kon ya apa biasa siang biasa poso lah. Alhamdulillah ya ini. Terus kalau dituntut kali ini dituntut amin di tempat yang sama, di tempatnya masjid itu. Lah kersane Gusti Allah waktu itu, dan cerita ini tidak pernah saya buka kecuali sekarang. Mulai saya mondok terus pulang, baru sekarang saya cerita. Jadi ketika pas di lurusnya pengimaman, Allahu Akbar, kula duka ya napa judule niku, rumah kula niku sedaya niki boten enten. Sing enten niku namung padang. Padang cek padang niku. Pas tengah ngajian niku. Kula sadar niku kali ya niku ditarik, tangan kula ditarik dan wonten niku kula sadari mun kula ya Allah. Terus saya dawuh wonten niku. Le dikene aku saposo ngono, kewajibanmu iku ngaji yo jamaah tenanan. Pokoke wong sing mlebu nang pondok kene nang gerbang, pintu gerbang itu kabeh tak dongakno selamat. Amin. Iku dhewe yai ngoten. Kula mireng piyambak dados mulai niku kula pun boten nate matur napa-napa dhateng beliau. Jadi jenengan tengah jengi pengimaman orang boten ketinggal nopo-nopo boten kecuali sinar kuadang cek padang kali Gusti Allah ngoten. Nggih, duka berapa lama niku cuman kula sadari ketika niku ditarik dari beliau, tangan kula ditarik. Terus diaturi urusan siang mau niku. Nah, terus diaturi turine gak usah poso ini. Sing penting sampeyan niku ngaji yo jamaah. Padahal jenengan dereng matur sama sekali. Napa nipun? Maksudnya tentang poso wau niku. Sampun wau kok kula matur. Sampun napa to? Oh gitu. Kula ningali sajane niku ya. Apa ten nggih? Jenengan nanti rokokan terus ketemu Yai ngoten apa ya napa ya?
oh niku lah bagian sing setunggal sing kula siapaken. Lah jenengan taklet sing bagian nopo namine niku sing kurikul ada saking Yai lah ngoten. Nggih kula memang ngapunten rumiyin awal mondok menika napa namine rokok tasik bebas. Kula nggih boten ngerokok sajane. Kula diajari kali rencang kula sak kelas. Sinten sing macalai wonten dateng mriki? Sing ngajari Nggih sing rokok. ngajari ngerokokan. Cukup hadir cukup boten. Kan iki piye terus kepala sekolah dateng bur. Oh. Tapi sanes barokah niku nggih, nek jenengan rokokan boten. Padahal niku ngeten. Satu saat kula pun mulai ngerokok. Ini namanya santri tumbas rokok niku kan nggih eceran. Kula kesak ten kesak nginggil iki. Kondilalah duhur menika insyaallah. Nggih duhur sengkilen ten kidul SKJ niku rumiyin lak primpinan. nggih. Papa kan kali Yai saking kidul. Dadi kula ndek ngeten. Kok kersane Gusti Allah rokoke lugur. Lho niku sampai kepikir kali beliaunya. Tapi beliau sama sekali tidak marah. Beliau itu malah dawuh ngeten lho. Iki utise sapa iki? Jare niku. Masyaallah. Kula mendul mau ndiklu bener. Terus Yai dawuh, ya anu ya ngomong lek ono arek rokok ngomong aja oleh gak oleh rokokan iki. Pun Yai guntur, wa kula ndredeg karo-karo. Ya ini oleh ngaturi ngoten nggih. Gitu, jadi beliau itu tidak pernah gampangannya nyun sewu ya. Contoh gampil itu enten lari nyolong. Yai tidak pernah turun tangan langsung gebuk sama tenang. Alek kiai ini kula ya kula tempo ini. Ini ku mboten lek emot sing rokok niku wae. Rokok niku andaikan beliau niku duka, marah gampangan ini. Sudah wajar. Tapi beliau tidak marah sama sekali. Malah beliau pesan ke saya, lek ono kancamu sing rokokan pengini. Pola hidup ini dilarang. Loh, ten kula niku jan luar biasa satu pembelajaran bahwa nyentuh batin niku masyaallah. Mulai niku kula nggih rada sudo rokokan. Iya terus. Ya sekarang tema kita kan tentang akhlak dan ketawaduan nggih. Ada data, mungkin teman-teman bisa menampilkan ya, bahwa hari-hari ini memang kenakalan remaja, kemudian penurunan akhlak santri dan sebagainya memang sebuah hal yang nyata, fakta. Sehingga sampai-sampai sudah ditampilkan ya sama teman-teman di situ. Ada data di situ itu. Jadi beberapa pondok pesantren termasuk pondok kita juga membuat penilaian tentang kejujuran, tawaduk, atau saya mulai isinya nonton rapot, terus rapotnya wonten nahwu, sorof dan sebagainya, dan ada penilaian yang berkaitan dengan akhlak. Ada kejujuran, tawaduk, ketaatan, kesabaran, kesosialan dan sebagainya. Itu sudah dicantumkan tadi kayaknya di slide. Di penilaian itu ya, yang akhirnya membuat sebenarnya penilaiannya ya cukup bagus. Yang A itu ada banyak persen, yang B ada banyak persen. Cuman yang dikaitannya dengan akhlak itu yang C banyak ya. Jadi persentase yang nilainya anak-anak yang berkaitan dengan kejujuran, tawaduk, ketaatan nilainya C ini kata. Nah ini kan berarti salah satu indikator bahwa akhlaknya sedang ada penurunan. Mungkin kira-kira menanggapi nonton itu ya nopo ya. Ya ini kan kalau dulu ya itu sering menyampaikan itu kita ini harus bisa menjaga mata dan menjaga telinga kita, karena sebenarnya yang mempengaruhi di batin kita itu adalah juga dari keduanya itu. Nah, mereka itu para santri itu lupa bahwasanya kiai itu dalam melihat ini bukan hanya menggunakan apa yang mestinya dengan sebagaimana kita, tapi beliau itu punya basiroh. Nah basiroh inilah yang mungkin santri-santri itu mulai sekarang nggak yakin, sehingga apa yang menjadi
mindset pemikirannya ini apa yang hanya mereka yang dilihat dan apa yang didengar itu saja. Lupa bahwasannya kita ini punya panutan, yang panutan itu tidak hanya melihatnya sebagaimana kita, tapi beliau-beliau mengandalkan atau mempunyai kelebihan di basirahnya itu. Saya kira itu ya. Ada pengalaman tentang luar biasanya akhlak Kiai Amir? Ya kalau Kiai kan melihat kita itu nggak sebagaimana kita melihat memang ya. Jadi kalau di antara mungkin yang sering kita lihat, kalau dulu Kiai itu kalau ada santri atau apa sering melihat dengan ditepuk-tepuk punggungnya atau kemudian dadanya itu dilus-lus gini. Itu sebenarnya itu menunjukkan bahwasannya beliau ini tahu dengan sebenarnya apa kondisi dari batin dari santri itu sendiri, atau bahkan bukan santri, tamu-tamu yang datang ke sini juga diperlakukan seperti itu. Ini bukan refleks atau bukan gaya-gayaan. Sekarang kan ada ya santri-santri kalau ketemu muridnya gitu kan. Ustadz itu ya. Tapi saya kira itu sangat berbeda sekali lah itu ya. Tapi ya, niru ya, niru. Ya nirunya kalau ya semoga saja bisa tumus ke dia. Terus nikung ya. Jadi Yai ketika nyanjangi santri-santri yang kira-kira batinnya sedang tidak baik-baik saja, itu dengan ngelus, dengan ngerangkul dan sebagainya, itu seperti itu. Tidak dengan hal-hal yang tadi katanya Yai Umar Faruk, kekerasan dan sebagainya itu Yai. Baik, kalau Yai menanggapi akhlak-akhlak yang hari ini sedang turun kayak gitu ya nopo Yai Umar? Halo. Dia memang repot oleh akhlak itu dia. Sebenarnya nunjahu semua sudah sama-sama tahu bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq tadi. Dan sejalan waktu memang degradasi moral terjadi. Apabila Imut almarhum, beliau itu dalam menyikapi santri, ya, ngandani santri, kula lebih cenderung ngeten. Sehalus-halusnya orang, sehalus-halusnya orang, kongkon nyekel tangannya aneh wong, tidak melaku, mbek dikandani kan ngoten. Itu akan bosan kalau tidak ada dasar yang kuat. Akhirnya monggo dalem di kula kundur kula boyong kula pikir-pikir di kalian mutolaah menika lan niku enten setunggal hadis nek niki diterapkan fa insyaallah nantinya akhlak itu akan terjaga dengan baik. Terus wonten hadis datang kitab alit lubabul hadis menika ya. Terus niku enten dawuh man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Sabane wong sing ngurmat nang wong alim pun saniki wong alime dulu. Tiang alim niku memang bisa diartikan secara luas nggih kados sing panjenengan semerepi nggih memang kedah wis alim segala macam lah ngoten niku. Tapi ada sebagian guru saya mengatakan alim dek kene lho ya iku wong sing bisa nglakoni ilmune. Terus pangapunten, lek santri sama santri kalau sudah dewasa pasti sudah sama-sama tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Terus dia itu sudah melaksanakan, sholat dia sholat, zakat dia zakat, puasa dia puasa. Itu sudah dianggap dengan alim. Andai kan bisa menghargai orang alim, temanmu itu sendiri sudah alim. Hargai semaksimal mungkin temanmu. Lek iso menghargai itu maka nantinya akan bisa akromani dari Rasulullah, ngormat Rasulullah. Lek wong iso ngormat nang Rasulullah, maka wong kumang ngormat nang Gusti Allah. Sabane wong sing ngormat Gusti Allah fa ma'wahul jannah. Lah itu. Jadi ya itu mencontohkan dengan belas kasihnya beliau sampai kami pribadi itu tidak merasa atau kami itu merasa beliau itu adalah merupakan seakan-akan guru saya, guru dan juga orang tua saya gitu. Dengan kasih sayangnya beliau mungkin itu yang bisa dijadikan dasar atau usaha agar
akhlak itu bisa terjaga dengan baik, hormati temanmu. Karena apa? Temanmu itu juga orang alim. Karena dia tahu rukun Islam paling gampangnya. Temanmu rukun Islam itu sudah tahu dan mengamalkannya, itu alim. Lek kamu bisa menghargai, menghormati temanmu, berarti sama saja menghormati Rasulullah. Lek Rasulullah harus dihormat, sama menghormati Gusti Allah. Lek harus menghormati Gusti Allah, sama insyaallah boleh terjadi. Jadi menghormati tadi itu yang sudah dicontohkan oleh Kiai, itu termasuk salah satu akhlaknya Kiai. Kiai, ada satu dawuh dari beliau, mungkin juga bisa ditampilkan, tapi dawuh ini sudah masyhur, nggak ditampilkan juga nggak apa-apa. Dawuhnya Yai itu kan salah satunya begini, iso rumongso, ojo rumongso iso. Menurut hemat saya, karena temanya adalah tentang tawadhu, iso rumongso, ojo rumongso iso itu kalau diartikan sama dengan bertawadhu. Nah itu kira-kira ya nopo ya, untuk merefleksikan dawuhnya Yai iso rumongso, ojo rumongso iso, itu kaitannya dengan ini. Untuk itu saya kira kita harus selalu ingin belajar. Jadi beliau mengdawuh ojo rumongso iso itu ojo madeg belajar. Karena bagaimanapun juga yang disampaikan beliau namanya hati itu selalu mulak-malik gitu ya. Ya, untuk menjaga itu ya belajar. Belajar itu juga macam-macam. Kalau mungkin yang di pondoknya ngaji, ya kitabnya itu yang diulang-ulang, yang diulang-ulang. Kalau kita melihat apa yang didawuhkan Kiai itu tidak lepas dari sebenarnya apa yang diajarkan beliau melalui kitab-kitab, cuma direfleksikan dengan dawuh-dawuh yang ringan, yang mudah diingat dan mudah dimengerti, saya kira begitu. Jadi dawuh-dawuh semua ya itu sebenarnya dari kitab semuanya yang kemudian direfleksikan dengan kata-kata yang ringan, dengar dan bisa dihafalkan oleh santri-santri. Tawadhu ya ini. Tawadhu. Ya Umar menanggapi tentang iso rumongso ojo rumongso iso agar alumni-alumni bisa mempraktekkan ya, kira-kira gimana untuk kiat-kiat itu? Rumongso iso ojo rumongso iso. Iso rumongso, ojo rumongso iso. Waduh, seru ini. Lek niki saged panjenengan dadi kan ngoten. Niku lek dalem mana ya den ngapunten. Dados leres dawuh Yai Amir tadi, memang semua didhawuhane Yai itu adalah berdasar dengan kitab, yang dimana kita yang malas untuk mutlak atau memang nggak tahu mutlak itu tadi, kita langsung bisa mengamalkan itu. Nah, untuk bisa rumongso iso, ojo rumongso iso tapi iso rumongso. Kita kembali ke hadis yang dalam aturaken wau menika. Dados saya nopo, lek awake dhewe iso menghargai pada orang lain, kita pasti tidak akan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, sehingga kita bisa menghormat dan tawadhu pada orang lain. Sehingga ketika itu terbentuk, maka harapan utamanya itu adalah kita itu diakui sebagai umat Gusti Rasulullah, dan kita tambangannya faman akramani itu menghormat pada Rasulullah. Kita bermaksimal mengharap syafaatnya Rasulullah dengan kita bertawadhu seperti itu, menghargai orang lain, dan dengan hal itu juga insyaallah akan tercipta lingkungan yang kondusif. Lek di pondok pesantren akan tercipta sing jenenge tatanan akhlakul karimah. Matur nuwun ya. Iya. Kemudian ini ya. Tapi memang relate sekali tuh bahwa Yai itu adalah sosok yang mengajarkan ketawadhuan. Saya masih ingat betul pada insya Allah 41 hari meninggalnya Kiai dirawui oleh seluruh masyayikh Ploso pada waktu itu, atau 7 harinya insya Allah. Itu ada satu ungkapan Kiai Huda Jazuli pada waktu itu mengungkapkan bagaimana luar biasanya Kiai Badruddin. Beliau dawuh, Kiai Bad ini salah satu istimewanya adalah beliau ketika jadi santri-santri yang tawadhu, ketika menjadi ustadz-ustadz yang tawadhu, bahkan ketika sudah menjadi kiai yang tawadhu. Itu yang kadang-kadang banyak yang diantara kita yang
sulit untuk praktekkan. Kiai, di antara beberapa tahun mondok di sini mesti ada yang diberikan oleh Kiai kepada jenengan. Apa barang-barang yang pernah diberi Kiai ke jenengan, Kiai? Di antaranya saya pernah diberi uang, ya tidak pernah sih, sering diberi uang. Mbak, yang ketika itu yang mulai saya itu nyimpan uang itu ketika sebelum saya itu setelah khutbah kalau nggak salah itu khutbah hari Idul Adha itu ya, saya dipanggil ya di pinggir sungai situ, saya dipanggil, langsung saya dikasih uangnya itu, minta kayak itu, betul ya itu nggak apa-apa, itu gak jimat itu, kok gaji jimat wis. Akhirnya ketika itu uang saya terima terus saya simpan sampai sekarang. Kalau nggak salah uangnya antara pokoknya di atas 50.000, di bawah 100.000 kalau nggak salah itu. Pada waktu itu tahun 90 kan? Tahun ketika itu sekitar tahun 2000 berapa gitu, sudah di atas tahun 2000-an gitu. Ya. Terus setelah itu setiap saya itu dikasih uang kiai ataupun kadang itu ya bunyai, saya dikasih uang itu saya simpan. Ngantos ini kita simpan ternyata ada mungkin sampai sekarang saya simpan. Sebenarnya saya sering dikasih uang, ketika dulu saya awal-awal mondok itu juga sering dikasih uang kiai. Bahkan saya pernah dikasih uang itu kalau dinilaikan sekarang itu mungkin hampir 2 juta ya. Ketika itu malam-malam saya itu sama Pak Haji Ainul ya Haji Ainul itu mijet kiai. Terus Pak Haji Ainul itu disuruh hafalan Imriti. Para Imriti itu belum selesai, terus mungkin belum sampai selesai, terus ganti saya disuruh hafalan, terus belum sampai ya banyak ya, tapi masih banyak saya dari Pak Haji Ainul. Oh, berarti kan peringkat setunggal ya? Ya ketika itu mungkin begitu, belum sampai selesai buntaya itu sari atau apa, saya juga tidak saya selesaikan. Terus kita itu ya saya dan Pak Haji Ainul tidur di dalam juga sampai pagi. Terus kemudian pagi itu kalau nggak salah itu hari Selasa kan kumpul di masjid. Hari Selasa kumpul di masjid. Nah ketika itu terus tiba-tiba ya itu memberi hadiah uang kepada saya di hadapan salah satu banyak itu. Uangnya itu 10.000 ketika itu 10.000. Lah ketika itu makan 1 bulan itu awal-awal ada kos koperasi itu kan nilai 1 piring itu 50 rupiah, sehingga kalau makan 2 kali itu cuma 3.000, sehingga apa yang diberikan kiai itu 10.000 itu ya kalau untuk makan 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, Masya Allah. Ya saya kira itu pemberian yang nilainya cukup besar kalau sekali, tapi kalau dihitung itu sering sekali saja sejak awal, apalagi awal-awal saya mondok di Sanawiyah itu sangat sering sekali beliau memberikan. Dan semua jangan kumpulkan. Tidak, yang itu tidak. Yang saya kumpulkan yang sudah mulai ini, yang saya sudah nikah tahun 2000 berapa itu dikumpulkan kali ini. Ya, itu saya kumpulkan. Malah sebelum nikah ya, menjelang saya nikah itu saya kumpulkan. Ya. Namanya Yai Umar, wonten Yai ingkang nate diparing kali Yai Badruddin. Lek kula lamun do 3 tahun saja. Di kula matur wau, kula sak mantune matur bab puasa. Kula matur niku wajib wisi datang beliau itu boten nanti anu malih. Ya paling sowan secara umum. Tetapi lek dipikir-pikir malih ngapunten Ustaz. Ini saya mondok 3 tahun. Ya. Lek boten barokah dungan yai, apa yo iso dadi kiai? Walaupun kiai cilik anak ngoten. Sing penting muga-muga mawon khairun nas anfa'u. Amin. Ngoten. Dadosi anugerah saking Gusti Allah sing ditang yai iki. Isa niki wonten ngoten Ustaz. Ya. Itu pemberian Yai yang
bahkan tidak terhitung ya nilainya ya ini. Benar-benar tidak terhitung dan juga ya Allah semoga diakui santrinya. Baik, sudah agak malam, terakhir ya tentang ini. Ada mboten satu momen saja yang sampai sekarang kalau diingat itu membuat jenengan itu terenyuh mboten ya. Di antara momen banyak kan mestinya kathah momen dengan kiai, cuman ini satu momen yang sampai sekarang diingat niku tasik terenyuh. Yang sebenarnya banyak ya, cuma yang terakhir ketika kira-kira kurang 1 bulan beliau situ, itu saya sendiri sampai sekarang belum paham itu kenapa, apa itu maksudnya. Ketika saya habis sowan, terus kemudian saya ketemu lagi di bawah, yaitu mau tindakan atau kemana itu nunggu mobil hujan datang, melihat saya, beliau itu dawuh, "Bir anu lho ya, ojo lali lho ya." So ojo lali lho. Nggih yai. Sampai sekarang saya belum paham itu apa maksudnya itu sampai sekarang. Karena kebiasaan saya kalau sowan kiai itu saya tidak pernah matur apa-apa, saya hanya nunggu dawuh. Saya hanya nunggu dawuh. Nah ketika itu kok yai dawuh seperti itu, saya belum sampai sekarang ini belum paham, ini belum tahu maksudnya ya. Semoga nanti suatu saat ini bisa saya Baik, Yai Umar, momen Yai yang paling membuat jenengan terenyuh. Gilek momen niku teng kula sedaya keranten napa? Keranten nyun sewu. Kula niki saged ngeten saking yai. Artosipun barokah donga yai ngeten. Dados ya Allah, lek ditangkleti momen kula nggih bingung sing kajeng jawab. Masalahnya kula semaksimal mungkin untuk berwasilah datang beliau, kirim Fatihah datang beliau di setiap kesempatan yang kula gadah. Enten memang satu kejadian ngeten. Jadi kula niku sak mantune boyo nyun sewu. Kawontenan luar biasa masya Allah. Terus sampai kula niku boten nate sowan dateng yai. Boten nate sowan. Keranten napa kula wisin saestu wisin amargi nyun sewu. Kula boten saged paring bisyarah. Walaupun yai tidak akan berharap dengan itu. Itu 1 sampai berapa tahun. Akhirnya insya Allah itu sekitar 6 bulan sebelum beliau wafat, kula nyuwun tulung datang Rencang di saat kelas rumiyin yang nanti kepala pondok Hafid tadi Mas Duki lah niku aku pengen soal yai niku 6 bulan insya Allah sebelum beliau wafat. Akhirnya diterakan kali pasar. Nah kula langsung jujur datang dalam wetan sama demiku salaman terus yai dawuh, sopo iki? Dalem Faruk, ngoten. Dalem Ahmad Faruk yai saking Gonalegi. Oh iya. Iya. Aku roh cek roh ning awakmu. Tapi aku gak tau ketok. Jadi aku roh cek roh ning awakmu, tapi aku gak tau ketok. Di kula niku kula emun niku masyaallah. Berarti kula alhamdulillah semenjak memang kula lepas saking Anur, kula boten nate supe dan itu pun kita maksimalkan. Artosipun dalam berfatihah kirim Fatihah datang beliau itu kita maksimalkan. Niku sing dari kula niku emut ya Allah. Yai dawuh ngono berarti Fatihah ku biyen kabeh iku yai nyemerepi. Ini kula pun boten nate sowan. Lah mulai niku kula tambah alhamdulillah. Muga-muga tetap angsal ditulungi Gusti sehingga tetap sakit gitu Fatihah berwasilah datang beliau. Luar biasa. Okay. Paling akhir Yai minta tolong menggambarkan Yai Bad dengan 3 kata. Yai Amir Rien, pantun ibu Yai Umar Faruk. Monggo Yai. Yai Bad adalah 3 kata. Yai Bad ini adalah teladan yang multidimensi dari sebuah sisi. Kemudian amaliyah beliau ini selalu sesuai dengan apa yang diajarkan beliau. Beliau ini adalah pengamal sufinya Imam Ghazali. Ya,
yang diajarkan beliau Minhajul Abidin yang sering disampaikan kepada saya, insya Allah semua yang disampaikan beliau ini ada pada beliau ini, patut kita tiru semua. Multidimensi di semua sisi, semua yang diajarkan itu dilakukan, dan penganut sufi dari Imam Ghazali. Baik, Kiai Umar Faruk, 3 kata Kiai untuk menggambarkan Kiai. Kalau boten sakit lek 3 kata. Saya itu boten sakit. Kenapa ngeten? Beliau itu adalah guru dan juga orang tua yang semoga saya pribadi dan kita semua diakui sebagai muridnya. Doa. Terima kasih Umar Faruk. Tepuk tangan semuanya untuk 2 narasumber kita. Terima kasih Kiai Amir Burhan, terima kasih Kiai Umar Faruk. Demikian talkshow Napak Tilas jilid ke-6. Kita akan bertemu lagi di Napak Tilas jilid ke-7 insya Allah di tahun depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.